pindah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul aqwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu bainahum. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amin. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, Bapak Edi Sutrisno, dan juga jajaran-jajaran di kedesaannya, serta bapak-bapak pengurus daripada paguyuban Mugi Lestari. Jadi selalu lestari, selalu berseri, insya Allah. Dengan hadirnya paguyuban ini akan menjadikan desa Sukamaju ini menjadi desa yang selalu bersinar dan berseri. Amin. Allahumma Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, ini si kecil saya, anaknya aktif Pak. Jadi kalau bapaknya kemana-mana pengennya ikut, ya seperti ini ganggu. Jadi mohon maaf ibu-ibu kalau tidak kurang berkenan, karena memang anaknya seperti itu. Anak yang keempat, kalau bidadari saya ada di belakang, bidadari saya yang di samping jilbab kuning, jilbab merah itu bidadari saya. Tapi bidadarinya di dalam rumah saja. Kalau di luar rumah banyak bidadarinya. Ngaten nggih Bu? Bapak-bapak ngaten nggih? Wah, dereng-dereng bapak-bapak. Bapak-bapak yang saya hormati serta ibu-ibu, untuk mengambil barokah daripada acara pada malam hari ini, walaupun tadi sudah kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi, insya Allah di dalam setiap kesempatan saya juga mengajak untuk bersalawat supaya suasananya dingin, hatinya ayam, dan juga doa apapun yang kita inginkan tatkala dilantunkan salawat, maka insya Allah banyak ijabahnya. Untuk itu mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Bu, ngertos yang paling pelit Bu, ngertos yang sing pelit kasus pundi Bu, sing boten nyukani arto nggih niku sing pelit. Kata Kanjeng Nabi, ketika disebutkan namamu dan tidak ada yang membacakan selawat terhadapmu, maka itulah orang yang paling pelit. Maka ketika disebutkan nama Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita harus membacanya dengan Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi supaya kita tidak termasuk orang-orang yang pelit, monggo diulang lagi.
Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fatafat minhu bujuru, misla husnik ma ra'ayna, tantu ya wajah sururi. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahul suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak yang saya hormati, mudah-mudahan salawat kita menjadi wasilah akan apa-apa yang menjadi hajat kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan salawat kita menjadi tanda bahwasannya kita termasuk ke dalam golongan umat-umat Nabi Muhammad yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saat ini jam telah menunjukkan pukul 8 kurang jam 9 kurang 15 menit. Saya nggak lama-lama Pak, sampai nanti jam 12 lewat 15 menit Insya Allah. Betah Pak? Betah. Ibu-ibu betah Bu? Senang sensuai atau senang cepat? Ibu-ibu ampun ngoten Bu, terus pikirannya sendiri. Insya Allah buatan lama. Kalau saya ngajinya ngaji yang sedikit saja. Bapak-bapak yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis, isnani la yanzurullahu ilaihima, qati'ur rahim wa jarusu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua golongan manusia yang nantinya di akhir
ataupun di yaumul kiamah itu tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah. Siapa golongan-golongan itu? Yang pertama adalah qati'ur rahim, yaitu orang-orang yang memutuskan silaturahmi, orang-orang yang tidak mau berkasih sayang dengan orang yang lain. Bapak-bapak yang saya hormati, maka bersyukurlah kita bahwasanya di Indonesia ini ada tradisi yang di Arab sendiri tidak ada. Makanya kalau dikatakan orang-orang yang sebelah yang namanya halal bihalal itu bid'ah yang sangat dolalah. Kenapa nggak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi? Cuman itulah pemahaman-pemahaman orang-orang yang hanya memandang dari sudut pandang yang terlalu sempit. Padahal di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wal a'rid 'anil jahilin. Kita diperintahkan untuk saling bermaaf-maafan dan juga untuk mencari berbuat yang baik. Maka tatkala kita memerintahkan ataupun memiliki salah kepada sesama, maka kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dosa itu ada dua, Bu. Ada dosa yang bisa diampuni oleh Allah dengan istighfar, dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Ada lagi dosa yang walaupun kita bacakan istighfar, Allah tidak akan memberikan maafnya. Dosa apa itu yang tidak dimaafkan oleh istighfar? Adalah dosa kita sesama manusia. Kalaulah kita dosa meninggalkan perintah Allah, dosa dengan Allah langsung, maka kita dengan istighfar, insya Allah Allah akan memberikan ampunnya. Tapi kalau umpamanya kita memiliki dosa dengan sesama manusia, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka saya suka dan senang di hari-hari Idul Fitri, karena momentum itu jarang sekali terjadi. Coba kalau kita lihat, kalau Idul Fitri, podo-podo ngakoni salah, podo-podo jaluk maaf. Coba kalau umpamanya itu diterapkan di setiap harinya, bukan hanya di Idul Fitri, bah insya Allah rebutan salah itu akan membuat suatu desa menjadi nyaman. Tapi yang terjadi kebanyakan mengakui kesalahan itu tatkala Idul Fitri tok. Nah di luar Idul Fitri, ayo lagi ngambek berebut untuk berbuat, berebut untuk mengaku yang paling benar. Coba kalau umpamanya kita di luar daripada Idul Fitri ada sebuah permasalahan. Kalau itulah diterapkan prinsip dari Idul Fitri, oh aku sing salah, semuanya mengaku salah, nah insya Allah permasalahan serumit apapun akan mudah diatasi. Tapi kalau sudah mengaku paling benar, aku sing benar, iku sing salah, aku sing salah, iku sing benar, tidak akan bertemu. Semua mengaku paling benar. Nah, maka yang paling baik adalah momentum Idul Fitri ini kita gunakan
Gak ada kalau orang Idul Fitri itu ngaku awakmu sing bener ya Kang, aku sing salah, tidak ada. Ketika kita bersalaman selalu kita mengatakan sepurane Pak, salahku sing akeh. Yang satunya pun Ini ngendi Mas? maka tatkala kita melaksanakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari Pak, insya Allah maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat-sangat pas, menjadi manusia-manusia yang sangat pas, dan segala permasalahan itu akan mudah untuk dilewati. Jadi yang pertama adalah yang golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ada kalau sebelum Pak zaman saya kadang-kadang bingung mengadakan ataupun hidup di tahun-tahun yang lalu. Orang-orang tua kita selalu mengajak anak-anaknya untuk bersilaturahmi ke saudara-saudara. Nah ayo nak menipak dulu, ayo nak menipak likmu, ayo nak kumpul mbah. Sehingga apa, satu dengan yang lain itu saling kenalan. Tapi yang terjadi sekarang ini karena kepaten obor, sehingga ada kalanya satu saudara dengan saudara yang lain itu anaknya bertengkar di tengah jalan. Kenapa terjadi? Karena tidak saling mengenal. Ketika ketemu, oh anakmu tengah, itu yang terjadi. Karena apa? Karena kita sudah tidak mentradisikan untuk saling mengunjungi di antara saudara. Banyak terjadi kasus ponaan dengan ponaan, sepupuan yang walaupun itu jauh tapi masih ada mambu-mambu, berkelahi. Karena apa? Karena tidak saling mengenal. Kalau yang dulu enggak, kalau yang dulu orang tua kita selalu mengajarkan, ayo nak silaturahmi mengenai Pak Demu, diantarkan ini anaknya Pak Demu, ini yang nomor 1, ini yang nomor 2, ini yang nomor 3, itu anak kalau seandainya sudah punya anak. Nah itu yang akan menjadi silaturahmi, itu akan terjalin dengan baik. Dan kadang-kadang mohon maaf, putusnya tali silaturahmi juga disebabkan oleh perebutan harta warisan. Maka Allah memperingatkan, apa kata Allah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu dan juga harta-hartamu itu akan bisa menjadi fitnah untukmu. Sedulur kakang karwadi kadang-kadang ribut perkara warisan. Kakang karwadi, paman karo ponaan berebut warisan. Maka itulah yang akan terjadi tatkala kita tidak saling mengenal dan juga memutuskan silaturahmi. Lalu yang kedua, golongan yang kedua yang tidak akan dianggap oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, yaitu jarusu, yaitu tetangga yang elekan karo tonggoni. Di sini ada enggak Pak? Sing sebelahan omah ora takonan. Enggak ada ya kalau di sini ya? Enggak ada, saya yakin enggak ada. Enggak ada bedanya. Kalau tempat saya banyak Pak. Yang kedua, yang golongan yang kedua itu adalah orang yang memutuskan silaturahmi, tetangga yang jelek dengan tetangganya. Itu yang tidak akan dipandang oleh Allah di yaumil kiamah nanti.
Makanya mari sama-sama kita melalui paguyuban Mukti Lestari ini kita giatkan kembali yang namanya silaturahmi. Tidak ada lagi permusuhan di antara sesama, di antara tetangga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, seperti yang saya bilang tadi, sampaikan bahwasanya tatkala kita memiliki dosa kepada sesama manusia, walaupun kita itu selalu setiap malam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 kali, kalaulah kita belum meminta maaf kepada yang bersangkutan, maka dosa itu belum terhapus. Maka kita seharusnya berbangga hidup di Indonesia ini dengan adanya halal bihalal, dengan adanya Idul Fitri, keliling kampung saling memaafkan satu di antara yang lain. Kalau di Arab nggak ada, Pak. Bahkan di Jawa itu pun sekarang ini selesai sholat Id ya sudah, sing maju yo balik maju, sing nang ladang yo balik nang ladang, sing ngarit yo ngarit. Tidak ada lagi budaya-budaya untuk saling berkunjung. Nah, kalaulah umpamanya sampai terjadi kita belum memaafkan, maka kita juga akan termasuk dalam golongan orang-orang yang muflis. Ada yang namanya muflis. Apa muflis itu? Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Atadri manil muflis?" Apakah engkau tahu orang yang rugi itu? Cinten Pak, sing orang rugi Pak. Orang yang rugi yang adalah kalau pandangan para sahabat, apa kata sahabat? Sahabat menjawabnya, man laisa lahu mata wala dirhaman. Orang yang rugi adalah orang yang tidak memiliki harta. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang. Itulah orang yang bangkrut. Tapi kata Rasulullah, lah, bukan itu. Siapa orang-orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang di yaumil kiamah itu bisolah wa zakah wa sodaqah wal haji. Orang yang nantinya datang di yaumil kiamah itu dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala sholatnya, dengan membawa pahala sedekahnya, dengan membawa pahala hajinya. Akan tetapi orang itu juga membawa dosa-dosa sesama anak Adam. Ketika orang yang seperti ini membawa pahala zakat, pahala sholat, pahala puasa, tapi dia membawa juga pahala-pahala dosa-dosa yang lainnya yang bersangkutan dengan anak Adam, maka tatkala Allah akan menghukumnya, maka datanglah orang, ya Allah, orang ini memang ahli sedekah ya Allah, akan tetapi dia juga pernah menyakiti hati saya dan pernah memakan harta saya. Maka hati-hati Pak Kades, ojo sering jubuki bondone rakyat, supaya tidak nantinya jadi orang yang bangkrut. Semua siapapun itu,
Ketika terjadi seperti itu, maka diambillah dosa pahala daripada sedekahnya, pahala dari zakatnya, lalu diberikan kepada orang yang hartanya pernah dimakan oleh dia selama hidup di dunia. Lalu datang lagi, ya Allah, orang itu memang ahli ibadah, ya Allah, sholat hajatnya tiap malamnya tidak pernah putus, akan tetapi pernah menyinggung perasaan saya yang membuat hati saya luka dan dia belum meminta maaf pada saya. Apa kata Allah? Benar kamu telah melakukan hal itu kepada orang itu? Iya ya Allah. Karena nantinya di sana itu kita tidak bisa mengelak, tidak bisa berkata tidak ya Allah kalau kita melakukan hal itu di dunia. Maka kita akan menjawab, iya. Salatnya yang diambil akan, tetapi kejelekan dari orang ini pun akan ditimpahkan lagi kepada kita. Sehingga kita termasuk orang-orang yang bangkrut. Tatkala orang pahala kita sudah tidak ada lagi, maka diambillah dosa orang yang kita sakiti ketika di dunia, kita berikan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Maka itulah orang yang bangkrut dalam pandangan Allah adalah orang yang nantinya tatkala menghadap Allah membawa ribuan banyak sekali perbekalan pahala, akan tetapi hakul adami belum diselesaikan. Maka kita harus bersyukur, sekali lagi harus bersyukur bahwasanya kita hidup di Indonesia ini ada yang namanya Idul Fitri halal bihalal, halalun bihalalin, saling meminta kehalalan daripada itu semua. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah terjadinya seperti itu, terjadi bahwasanya kita termasuk orang-orang yang sangat merugi, maka akan terjadilah kita orang-orang yang menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Pahala sholat kita sudah tidak punya lagi, pahala zakat kita tidak punya lagi. Yang ada dosa-dosa dari orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi, akan diberikan kepada kita semuanya. Bapak-bapak yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya la yunqasu malun bis sedekah, tidak akan berkurang harta seseorang dengan seringnya kita memberikan sedekah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, wala yazadu, dan tidak akan bertambah keburukan seseorang itu tatkala mau minta maaf, kecuali Allah angkat derajat daripada orang yang bersangkutan. Artinya apa? Seringkali tatkala kita hidup di masyarakat, kita menunggu, aku mau nak jaluk maaf bersuka karena dia yang salah. Aku mau jaluk maaf bersihan karena dia senggawe aku keluar. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, tidak akan berkurang derajat seseorang itu tatkala dia mau meminta maaf terlebih dahulu kepada sesamanya, melainkan Allah akan mengangkat derajat orang itu. Jadi jangan menunggu orang yang bersalah minta maaf dulu. Kalau bisa kita nyelondoi, abang nyelondoi,
Kita meminta maaf duluan walaupun kita benar. Tapi kalau sekarang jarang terjadi seperti itu. Prinsipnya apa prinsipnya? Aku rasa salah kok, aku senjaluk maaf. Maka kata Rasulullah itu tidak akan berkurang derajat seseorang karena dia meminta maaf kepada sesamanya, kecuali Allah akan angkat orang tersebut derajatnya. Hadirin yang saya hormati, ada lagi di dalam masyarakat kita sebuah contoh yang terjadi yang memang sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku ini memiliki kerabat, aku selalu berbuat baik, aku selalu berbuat terhadap orang tersebut kebaikan, dan tatkala orang itu berbuat maaf, berbuat dosa, aku maafkan. Akan tetapi orang tersebut selalu dan selalu berbuat kejelekan untuk saya. Maka saya ingin bahwasanya tatkala saya meminta maaf, orang itu selalu menginginkan untuk yang memiliki dosa tersebut membalas kebaikan tersebut. Ada segolongan umat di antara kita, masyarakat di antara kita, sehingga timbul apa? Wah, aku jelek lah, aku mondak balik bolak balik jaluk maaf, tapi dia terus menunggu. Tak maaf nih yang ngomong wis tak kayak bantuan yang ngomong. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Kalaulah engkau meminta maaf dengan mengharap kebaikan daripada orang yang kamu minta maafi, ataupun orang yang kamu berbuat baik, maka sama halnya kamu menumpahkan arang yang panas di dalam mulut orang tersebut. Meminta maaf itu adalah sebuah perintah Allah. Jadi walaupun yang kita minta maafin itu selalu berbuat buruk, kita harus tetap meminta maaf dan jangan sampai ada kata jelek, terus beleh, terus bosan, itu jangan sampai ada seperti itu. Maka Pak Kades lagi nih, kalau seandainya nanti ada yang dikasih BLT Pak, dikasih apa bantuan-bantuan tapi masih ngeritik Pak Kades, maka Pak Kades harus tetap berbesar hati dan berlapang dada. Pak Kades, jadi itu. Kalaulah kita mengharap kebaikan dari perbuatan kita, maka nilai lillahnya itu tidak ada. Karena memang meminta maaf kepada sesama itu adalah hukumnya sebuah perintah Allah, kewajiban kita. Jadi walaupun orang yang kita meminta maafin itu selalu berbuat baik, selalu tidak mau berbuat baik kepada kita, selalu berbuat jelek kepada kita, maka kita harus tetap untuk berbuat baik kepada sesama. Kasih. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalul iman, keutamaan daripada iman itu adalah satu, berlapang dada, yang kedua adalah selalu bersabar terhadap ujian
ujian yang Allah berikan kepada Nih, kita. yang tengah. Ini yang Kalaulah tengah. kita menginginkan iman Iya. yang utama, 20 maka kita harus mencoba untuk berlapang dada, mau memaafkan, mau untuk saling bermaafan, memaafkan satu di antara yang lain, sehingga kita nantinya akan menjadi umat, menjadi orang yang benar-benar mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf kalau saya ngajinya jarang, nggak ada lucunya, Pak. Karena saya bukan bakulan. Beda sama ibu tadi. Kalau ibu tadi bisa bakal dikit-dikit, nanti masuk di Sri Mulat. Kalau saya nggak bisa, Bu, mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau ngaji saya itu yang menutup. Beda kalau umpamanya ngajinya itu ngaji, kalau mau pengen yang lucu-lucu sampai undang pelawak mawon. Jadi itu bapak-bapak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah memberikan suatu tujuan kepada kita semuanya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama umat Islam itu kita adalah bersaudara. Wa aslihu baina akhwaikum, maka berbuat baiklah kalian kepada sesama saudara. Kita kadang-kadang di akhir-akhir ini, Pak, di akhir-akhir ini kita saling menyalahkan satu di antara yang lain, saling bergontok-gontokan terhadap, padahal sama-sama umat Islamnya, sama-sama mengibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena perbedaan-perbedaan yang sifatnya adalah furu'iyah, kita bermusuhan, kita nggak tegur. Siji nganggo usoli, siji orang nganggo usoli, sesuk sebelahnya gawe masjid dulu. Siji sikile ngangkang nak sholat, siji rapet yang gawe barisan dari dulu. Padahal sama-sama yang disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kadang-kadang kita melihat Untung gue serap. keadaan yang seperti itu miris, Pak. Kalaulah kita mengetahui hukum daripada niat itu sendiri, apa niat itu? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li, yang namanya niat itu adalah menyengaja berbuat sesuatu dibarengi dengan kelakuan. Wa mahaluha, dan tempat daripada niat itu fi qalbi, la bil lisan, bukan di lisan, akan tetapi di dalam hati. Tapi kalau seandainya tidak dibantu dengan lisan, maka akan kesulitan kita mengucapkan niat itu. Karena niat itu adalah lisan kita mengucapkan, membimbing hati kita. Usalli fardal maghrib, itu membimbing hati kita supaya hati kita itu bisa mengucapkan usalli. Kalau secara kajian fikihnya seperti itu, maka jangan dipermasalahkan kalau yang satu pakai usolli, satu yang tidak. Karena kita adalah sama-sama menyembah Allah, sama-sama nabinya Kanjeng Nabi Muhammad, sama-sama salatnya menghadap kiblat, kecuali kalau nabinya itu sudah musaddiq. Kenal musaddiq Ahmad ya. Kalau salatnya udah ngadep ngetan, ya itu sudah beda. Ini kadang-kadang yang disembah sama Allah,
nabinya yang tetap tatkala syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gara-gara si jika bermusuh apa namanya ada musolnya satu kiblat musuh. Jangan, kalau bisa kita sesama umat Islam itu saling berbaikan. Bahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Jangan berpecah belah karena hal-hal yang sepele. Hadirin rahimakumullah, maka harus kita tradisikan di dalam kehidupan satu desa. Kita guyupkan kembali kerukunan antar umat, baik itu umat beragama ataupun antar umat yang lain agama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ada dimian faqad adani." Barang siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi, maka dia adalah mengganggu diriku. Siapa orang yang kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah orang yang di luar Islam yang mau hidup rukun dengan sesama Islam. Maka orang yang seperti itu patut harus kita jaga. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, kenapa kita sama orang yang lain yang beda keyakinan kita bisa bersatu dengan sesama Islam sendiri kita saling berbentuk. Jangan dibalik. Yang harusnya adalah tatkala ada sesama Islam, walaupun dia mengikuti imam siapa, tatkala masih sholatnya menghadap kiblat, sholat dan rukuknya sama, sujudnya sama, yang dibaca juga sama, jangan pernah dipermasalahkan. Kita harus memiliki yang namanya, kita diingatkan oleh Allah, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu silahkan kerjakan yang menurut kamu yakin. Nak yakin nganggo usoli yo nganggo usoli. Nak yakin orang nganggo usoli yo wis gak rob nanti. Walakum a'malukum, dan aku akan melaksanakan apa yang saya yakini. Di dalam Islam itu sudah berkata oleh Allah. Bahkan kehidupan kerukunan antar sesama umat Islam. Hadirin rahimakumullah, maka kita harus benar-benar mencoba untuk memperbaharui kembali, memperbaharui silaturahmi di antara kita, memperbaharui apa yang selama ini mungkin di antara tetangga dengan tetangga yang tidak saling bertegur sapa. Maka kita perbaiki, kita momentum Idul Fitri ini kita gunakan untuk saling memaafkan. Di dalam rangka halal bihalal ini, kita minta halal atas kesalahan-kesalahan kita, dan juga kita menghalalkan atas kesalahan-kesalahan orang yang lain. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini kita akan menjadi sebuah desa, menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang rahmah gemah ribah loh jinawi tatoti ditentrem tatora harjo. Tapi kalau selalu kita bergontok-gontokan, maka sulit bagi kita untuk mencapai gemah ribah loh jinawi tatoti ditentrem tatora harjo. Itu akan sulit terjadi. Semua itu akan terjadi tatkala kita saling hidup bersandingan dengan baik. Silaturahmi harus selalu dijalankan dan selalu diutamakan. Mudah-mudahan hal yang sekelumit ini mampu memberikan motivasi, mampu memberikan dorongan untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya,
untuk terus menjalin silaturahmi agar supaya nantinya kita tidak termasuk dua golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak termasuk orang-orang yang sangat merugi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpahan karunia kepada kita, menunjukkan kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi umat yang wahidun, umat yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Bukan hanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi lingkungan juga menjadi lingkungan yang sakinah. Sakinah artinya tentrem, ayem, tidak ada keributan. Mawaddah akan terjadi saling menghormati, saling cinta, dan warahmah akan terjalin kasih sayang di antara sesama, di antara umat satu dengan umat yang lain, dengan sesama muslimnya, dengan sesama yang baik itu yang kecil ataupun yang besar. Akan terjadi sebuah kehidupan yang tertata dengan rapi. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Karena rada batuk Pak, sudah hampir sebelum Lebaran mulai batuknya berdahak. Tapi kalau yang namanya rokok ya betul Pak, itu yang sulit, memang nggak bisa dicegah, maka ya diterima saja. Mungkin 40 hari mungkin Pak harusnya seperti itu. Jadi mohon maaf apabila ada suara-suara yang agak gimana kurang berkenan, ataupun ada tutur kata saya yang kurang baik didengar oleh bapak-bapak sekalian. Sekali lagi, melalui halal bihalal ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahumma ila qawli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Wahyu dilanjutkan dengan doa. Oh iya Pak, mohon maaf. Tadi di sini saya dipanggil Wahyu Nur Hidayat. Berarti saya dapat nama baru. Mudah-mudahan benar-benar menjadi nur, menjadi cahaya, karena nama aslinya Wahyu Hidayatullah, tapi banyak dipanggilnya Wahyu Hidayat saja. Tapi nggak apa-apa wong jenenge DKI ya digunakne. Matur nuwun Ibu Pak. Ya, mudah-mudahan memang benar-benar nanti bisa menjadi cahaya yang terang. Amin. Ini yang kedua Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina sahabi Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tushrihu bihal qulub wa taqtalibu bihal usub wa tu'minu biha surub ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna wa iyyakum. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa dhanban maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ilahana irhamna wa jama'atina fi hayatina wa mamatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Wahyu yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan segala hal baik yang telah disampaikan oleh Ustadz Wahyu. Amin. Allahumma amin. Acara yang selanjutnya yakni halal bihalal atau salam-salaman warga desa Sukamaju yang akan dipimpin oleh Bapak Adnan Kasogi. Kepadanya dipersilahkan. Iyalah keliling lah. Iya maju rapatin. Langsung ke pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Berarti kursinya diluruskan sesuai dengan baris saya. dulu nggak sebut. Kemudian ada bincang sedikit supaya kita bisa saling memutar bersalaman. Dimulai dari belakang. Kita bisa saling bersalaman. Gudang. Bulung-bulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk yang mantap. depan bisa berdiri. Bapak-bapak nanti diiringi dari belakang memutar ke depan. Terus, jadi yang depan cuma berdiri depan saja, tidak usah berubah. Yang belakang yang bergerak. Terus dari sampai ke depan. Mari kita iringi dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi Salam alaika. Kamu di sini loh. Salam alaika. Ya Habibis Salam rekam aku lanjutkan. Salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya alaika
Alaika ya Nabi salam Alaika ya Rasul Alaika ya Habib salam Alaika salawatullah ada santap malam bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jangan pulang Sing sebelah kono sapa ya? Lek? Kono. Ya, paguyuban Bagi Lestari dan seluruh warga desa RT 1 dan RT 2 Dusun Sukamaju. Kepada Bapak Ustadz Wahyu Hidayat, mohon Makan cai, makan. Ayo kumpul makan. Ampun. Oleh ada. Usai.